Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasuhuma wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama kita muliakan beliau Bapak Ustadz Dono dan Sahibul Bait pada malam hari ini, Bapak Winario sekeluarga, dan kita semuanya insya Allah sebagaimana Allah muliakan diri kita dengan iman dan Islam di dunia, mudah-mudahan kita dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan membahas kembali tentang surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini di dalam Ratibul Haddad itu disebutkan 4 kali. Ya, menurut riwayat di dalam pembacaan Ratibul Haddad itu minimal membaca Al-Fatihah 4 kali. Jadi pembacaan tawassul Al-Fatihah itu menurut riwayat di akhir. Sebagaimana yang kita baca di akhir. Adapun di awal itu adalah tambahan, ya. Istilahnya pembuka majlis dan pembuka pembacaan ratib diawali dengan Al-Fatihah. Kemudian 4 Fatihah itu setelah kita baca tahlil, kemudian membaca 3 kul, ya, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Setelah itu Al-Fatihah. Fatihah 4 kali menurut riwayat dari Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Akan tetapi ditambah menjadi 5 sebagaimana yang kita baca itu juga tidak apa-apa, diperkenankan oleh beliau. Mau ditambah jadi 6 ya monggo, jadi 7 ya tafadhol, mau 10 ya silahkan. Yang penting tidak kurang dari 4. Nah, ini wasiat yang beliau sampaikan bagi kita yang mengamalkan Ratibul Haddad. Jadi pembahasan Al-Fatihah ini memang pembahasan yang panjang. Dan kita sudah tahu sebagaimana di dalam riwayat bahwa semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi itu disimpulkan oleh Allah di dalam satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi bayangkan, dari semua kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Al-Quran, semuanya kesimpulannya itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah ini bukan surat biasa, ini adalah surat yang luar biasa. Dan kita sudah banyak membaca tentang riwayat-riwayat di pertemuan yang lalu. Jadi tasih ingat nopo pun kesupen ini riwayat-riwayat gitu. Ya palingan yang ingat ini riwayat-riwayat cinta gitu.
Kalau riwayat-riwayat tentang keutamaan Al-Fatihah itu banyak sekali, subhanallah banyak sekali. Termasuk itu orang Yahudi yang bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, kami membaca kitab Taurat, dan di dalam kitab Taurat itu ada sebuah ayat yang mengatakan surat yang paling bagus yang diturunkan oleh Allah adalah surat yang tidak memiliki 7 huruf. Ya, fa, kha, kemudian fa, dha. Nah, ada 7 huruf itu disebutkan. Kami cari semuanya di kitab Taurat, ternyata tidak ada itu surat. Coba cari di Al-Quran, mungkin ada surat itu. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab menemukan surat tersebut, ternyata surat Al-Fatihah. Ini surat paling bagus. Itu disebutkan bukan hanya di Al-Quran, tapi juga disebutkan di kitab-kitab yang lain sebagaimana Taurat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah ini memang surat yang banyak sekali keutamaannya. Ya, termasuk yang diamalkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Selain Ratibul Haddad, beliau mengamalkan pembacaan surat Al-Fatihah dalam 5 waktu sholat. Beliau itu mengamalkan pembacaan surat Al-Fatihah di 5 waktu sholat. Ini perhatian nih, perhatian di saya, jangan di cincinnya nih. Cincinnya memang bagus tak lihat nih. Tapi bukan untuk dijual nih Pak Teguh gitu. Soalnya hadiah dari Ustaz Kusyairi. Allahumma sholli ala Muhammad. Disebutkan bahwa Habib Abdullah bin Alawil Haddad setiap sholat subuh, seusai sholat subuh membaca Al-Fatihah 21 kali. Setelah sholat zuhur 22 kali. Setelah sholat asar 23 kali. Setelah sholat maghrib 24 kali. Setelah sholat isya berapa? 10 kali. Nah ini kok angka-angkanya beda nih. Nah, itu rahasianya para wali nih. Tapi yang beliau amalkan demikian. Jadi setelah subuh 21 kali, zuhur 22, asar 23, maghrib 24, isya 10. Dan pastinya ini ada sir, ada rahasia, yang mana tidak ada seorang wali mengamalkan sesuatu kecuali itu dapat isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin di pertemuan di tempatnya Mas Ade itu kita kan sudah bahas. Saya pernah cerita ada salah seorang konglomerat Solo yang setiap hari dia membaca surat Al-Fatihah. Setiap habis sholat membaca 11 kali surat Al-Fatihah. Katanya berkat itu saya merasakan banyak sekali keberkahan dan kelancaran rezeki yang saya dapatkan. Padahal tahun 2000 awal itu tukang jual koran di Bekasi. Sekarang dia punya tanah, punya rumah di mana-mana. Bisnisnya itu ekspor ke luar negeri. Furnitur, masya Allah. Tinggal di Palur. Ini kisah nyata Pak ini. Beliau cerita sendiri ke saya. Jadi setiap habis sholat membaca surat Al-Fatihah 11 kali. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu, ya sesuai dengan kemampuan. 1 kali, ya alhamdulillah. 2 kali, alhamdulillah. Mau ikut Habib Abdullah bin Al-Haddad, masya Allah lebih mantap. Sampun hafal nggih? Sampun nggih? Nggih. Subuh berapa tadi? 21. Pokoknya subuh sampai maghrib itu tambah 1. Isyaknya berapa? 10. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan melanjutkan insyaallah tentang satu permasalahan ini. Boleh tidak kita itu mengambil upah dari pembacaan surat Al-Fatihah atau pembacaan surat yang lainnya? Misalnya begini, ada orang datang ke kita minta obat. Misalnya
Misalnya, Mas Andi, saya minta obat, ini anak saya sakit. Mas Andi ambil air, baca surat Fatihah misalnya, terus disebul, misalnya nih. Atau sudah dipraktekkan kan? Dereng gimana? Disebul, terus ternyata dikasih ke orang itu, anaknya sembuh. Si orang ngasih hadiah kepada Mas Andi. Apa hukum mengambil hadiah itu? Hukum mengambil hadiah itu apa kira-kira? Boleh atau tidak? Boleh. Menurut siapa? Menurut jenengan? Iya, hukumnya apa? Boleh, hukumnya boleh. Sama juga mengajarkan Al-Quran, kemudian mengambil upah dari pengajaran tersebut juga hukumnya boleh. Ini yang menyampaikannya para ulama kita, dan itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedikit kisah, ada rombongan sahabat melakukan perjalanan jauh, kemudian mereka itu singgah di satu qabilah, di satu perkampungan lah. Terus karena mereka ini sudah kehabisan bekal, mereka minta dari perkampungan ini agar dijamu. Kami ini butuh air, butuh makan. Ternyata perkampungan itu tidak mau menjamu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun berlalu. Tidak lama kemudian ada utusan dari kampung tersebut datang kepada para sahabat. Kemudian meminta dari mereka, apakah ada dari kalian yang berprofesi sebagai tabib? Ya, tabib kalau istilah sekarang dokter, atau orang yang bisa jampi-jampi lah, ruqyah itu artinya jampi-jampi. Cuma bedanya kalau ruqyahnya kita bukan jampi-jampi ya kayak orang-orang aneh. Kita jampi-jampinya Al-Quran, jampi-jampinya zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah ada dari kalian yang berprofesi sebagai tabib atau sebagai peruqyah? Maka ada sahabat, salah seorang dari mereka rombongan ini angkat tangan, saya. Sahabat lain ini bingung, sejak kapan dia ini jadi tabib? Jadi mungkin karena keadaan yang terdesak nih Pak, sudah kelaparan, kehausan, tidak punya apa-apa, tidak dijamu, akhirnya ya nekat. Saya bisa katanya. Ternyata yang sakit itu adalah pimpinan kaum di situ. Akhirnya apa yang dilakukan? Diambillah air, dibaca surat Fatihah, kemudian disebul, diminum sama si orang yang sakit ini. Fanashita ka'annahu nasyita min iqal. Jadi seakan-akan dia itu sakit itu kayak badannya itu terikat dengan tali. Kemudian setelah dibacakan surat Fatihah, dia langsung sehat dan bugar. Nah, itu kisahnya seperti itu. Terus si sahabat ini bilang begini, saya ini ngobati tidak gratis loh. Saya ini ngobati tidak gratis. Ini kan sudah sehat ini. Saya minta 30 kambing. Wah, enggak main-main. Satu kambing sekarang berapa? 2 juta begini. 20 juta berarti 2 kali 30 berarti 60 juta. Masya Allah. Ada pengobatan semahal itu? Ya ada. Saya minta 30 kambing, langsung dikasih 30 kambing. Terus para sahabat lain bilang begini, kamu kok berani-berani mengobati orang terus minta upah dari orang? Kita tidak akan mengambil keputusan sebelum kita tanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka mereka bawa 30 kambing ini sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, kok kamu terinspirasi gitu untuk mengobati dengan surat Fatihah? Maka dia menjawab, ya karena ya saya yakin dengan surat Al-Fatihah. Terus mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan nasib kambing-kambing ini? Apakah dikembalikan atau kami bisa mengambil manfaat dari kambing-kambing itu? Maka jawab Nabi Muhammad SAW,
Dari 30 kambing itu saya minta beberapa jatah lah. Jadi dari 30 kambing Rasulullah minta malahan. Rasulullah SAW minta jatah dari upah yang diberikan kepada orang tersebut. Ini artinya apa, hadirin yang dirahmati Allah? Mengambil upah dari pembacaan Al-Quran, baik dalam bentuk pengajaran ataupun pengobatan ataupun ruqyah, itu hukumnya boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau di dalam fikih namanya ju'ala. Bukan jualan enggak? Ju'ala. Ju'ala itu kalau bahasa kita sayembara. Siapa yang bisa bikin ini, saya akan kasih ini. Nah, gitu. Itu namanya ju'ala. Dan itu kalau dibahas secara fikih fikih kekinian, fikih kontemporer, termasuk masalah Gojek, masalah GoPay, itu bisa masuk dalam masalah fikih namanya ju'ala. Tapi di sini kita tidak akan bahas itu, karena kita nggak bahas fikih. Kalau bahas fikih malam-malam kayak gini makin ngantuk biasanya. Jadi kita fokus kembali membahas surat Al-Fatihah. Intinya di sini surat Al-Fatihah ini adalah surat yang memiliki banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita akan bahas sedikit makna yang tersirat dan yang tersurat dari surat Al-Fatihah. Ini supaya apa? Supaya kita ini baca surat Fatihah itu bisa ada perenungannya, bisa ada tadabbur ya saat kita baca surat Fatihah. Pertama, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu sholat, kemudian dia baca surat Fatihah, pada hakikatnya dia sedang melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya begini, kita sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, sama, hambaku sedang memujiku. Malik yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah urusanku dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kalau kita istilahkan ini ada komunikasi. Oleh karena itu kalau orang sholat tidak boleh meludah di depan. Halo? Dengan sholat terus meludah ke depan, bisa atau tidak? Kalau meludah ke samping boleh, tapi jangan kena orang. Kalau kena orang ya bisa perang gitu. Boleh meludah ke samping ketika misalnya kita mulai kepikiran yang aneh-aneh, mulai muncul was-was dari setan, maka meludah tanpa keluar air ludah, kayak seperti itu. Tapi ke arah samping. Kalau ke arah depan tidak boleh. Karena apa? Karena meskipun Allah tidak ada di depan kita, tapi itu kita dalam kondisi sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, di sini Allah menyatakan bahwa kita sedang memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bagiannya Allah. Kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini kita komitmen di hadapan Allah. Ini tidak main-main loh. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maka Allah menyatakan hada baina abdi, baini wa baina abdi,
Nah, ini urusanku dengan hambaku. Artinya ya kita itu jangan main-main dengan masalah ini. Istilahnya cuma omongan tapi tidak ada realisasi. Karena pasti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Inilah yang kita minta. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, Allah berfirman, hambaku meminta dan dia akan dapatkan apa yang dia minta. Masyaallah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang sesat, orang yang dimurkai, ataupun jalan orang-orang yang sesat. Kemudian kita mengucapkan amin. Intinya inilah yang kita doakan. Dan kata Allah, kalau misalnya kita membaca ayat tersebut, Allah berkata, Allah berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini adalah bagian hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Amin Allahumma amin. Pengen dapat hidayah? Pengen masuk surga? Pengen husnul khatimah? Berarti harus mengamalkan Al-Fatihah terus. Sholat jangan ditinggalkan. Sholat jangan ditinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, terus ini ada sedikit ada golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini protes. Kenapa ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU, orang-orang NU ini kayaknya katanya kalau baca Fatihah itu kok cepet-cepet. Oke, betul. Kita kalau baca Fatihah katanya cepet-cepet. Al-Fatihah. Bacaan Fatihahnya cepet. Sama kalau sholat taraweh, wah kecepatannya di atas rata-rata biasanya. Satu nafas. Nah, ini hukumnya apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau saya yang imam, banyak yang makmum juga. Kalau kayak gitu bacaannya Ini hukum bacaan seperti itu apa? Apakah boleh? Apakah tidak boleh? Apa? Boleh. Menurut Al-Ustadz Teguh. Amin Allahumma amin. Ada ulama-ulama yang jadi ulama setelah umur dewasa, banyak. Ada. Termasuk beliau insyaallah. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembacaan Al-Qur'an atau surat Fatihah dengan kondisi seperti ini ya biasa. Ulama juga membolehkan. Tapi ada orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini protes. Kalau baca Fatihah itu katanya harus pakai jeda katanya. Bismillahirrahmanirrahim.